Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Rasuci dengan NIM B1B123047, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi keuangan daerah guna memenuhi tugas dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Nah, baik. Kita masuk ke slide yang pertama, yaitu keuangan daerah ya. Nah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah, terhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Nah, di proses pengawasan ini sangat penting, harus kita lakukan karena itu sebuah penilaian terakhir untuk keuangan ini apakah berjalan dengan yang kita harapkan gitu. Kemudian juga ada pengawasan ini juga diwujudkan dalam APBD ya. Selanjutnya, anggaran pendapatan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah. Nah, ini rencana yang dilakukan 1 tahun. Kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, di sini kita masuk prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang pertama, tertib, efisien, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, keuangan daerah yang diutamakan ya. Terus yang terakhir, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama itu masuk tertib. Salah satunya dikelola dengan cara tepat waktu. Kemudian didukung dengan administrasinya. Terus yang kedua, efisien. Di mana dalam pengelolaan keuangan daerah harus efisien. Masuk terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Selanjutnya, transparan. Ya, kita tahu sendiri namanya uang ini harus transparan. Jangan sampai ada yang disembunyikan atau apa gitu. Terus yang selanjutnya, bertanggung jawab. Kemudian keadilan. Nah, ini keseimbangan distribusi kewenangan itu maksudnya adil gitu. Terus kepatutan. Kepatutan di sini berupa tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional ya. Kemudian yang terakhir, manfaatnya untuk masyarakat. Nah, tentu sudah pasti kalau pengelolaan keuangan ini harus ada manfaatnya untuk masyarakat. Kalau tidak ya bukan pengelolaan yang baik. Selanjutnya, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, semuanya itu harus ada dasar perundang-undangannya, termasuk juga pengelolaan keuangan. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu pengelola keuangan daerah. Di sini kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi kepala daerah ini sebuah wakil untuk pengelola dan juga wakilnya. Wakil daerah juga bisa mengelola keuangan daerah. Kemudian sekretaris, pejabat pengelola keuangan daerah, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknik kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah, pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD, bendahara penerima, dan bendahara pengeluaran. Nah, ini semua termasuk bagian-bagian dalam pengelola keuangan daerah. Kita masuk ke yang pertama, pengelola daerah yang pertama yaitu kepala daerah. Nah, kekuasaan pengelola keuangan daerah itu dipunya atau hak dari kepala daerah. Yang pertama, menyusun, menetapkan, mengambil tindakan, menetapkan kebijakan pengelola APBD, menetapkan KPA atau kuasa pengguna anggaran, terus menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, menetapkan pejabat bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, kemudian menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dari pemerintah,
menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, slide selanjutnya kita masuk ke koordinator pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang pertama ada koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Tentu semuanya ada koordinasi. Kalau tidak ada koordinasi berarti mungkin tidak berjalan dengan yang diharapkan gitu. Akan susah juga. Nah, koordinasi juga mempermudah itu. Kemudian koordinasi di bidang perumusan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Koordinasi penyiapan perubahan pelaksanaan APBD itu juga termasuk ya. Kemudian selanjutnya memberikan persetujuan pengesahan DPA dan SKPD. Nah, kemudian koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu memimpin TAPD. Slide selanjutnya kita masuk ke pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, ini pejabat-pejabat yang ranahnya untuk mengelola keuangan daerah. Kewenangan selalu PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah. Ini kewenangannya ya. Yang pertama itu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang kedua, menyusun rancangan perda atau peraturan daerah tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang diatur dalam perda. Nah, kembali lagi semua itu ada perdanya. Dan keempat, melaksanakan tugas BUD. Yang kelima, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kewenangan selaku BUD. Nah, BUD ini yang tadi ya, yang fungsi BUD tadi. Nah, BUD itu kita sebut juga bendahara umum daerah. Nah, bendahara umum daerah ini mempunyai kewenangannya. Yang pertama, menyiapkan anggaran kas. Kemudian yang kedua, menyiapkan SPD atau surat penyediaan dana. Yang ketiga, menerbitkan SP2D atau surat pemerintah pencairan dana. Terus yang selanjutnya memantau pelaksanaan pemerintah dan pengeluaran APBD bank lembaga lainnya yang telah ditunjuk. Terus yang selanjutnya mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, menyimpan uang daerah. Selanjutnya melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola melakukan investasi. Terus yang melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA atau KPA atas beban APBD. Terus kita masuk lagi kewenangan yang selanjutnya, yaitu melaksanakan pemberi pinjaman nih daerah atas nama pemerintah daerah. Kemudian melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. Kemudian yang terakhir melakukan penagihan piutang daerah. Itu juga bisa untuk meningkatkan PAD dari daerah tersebut. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pengguna anggaran. Pengguna anggaran ini kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu menyusun RKA atau SKPD, kemudian merumuskan DPA atau SKPD, selanjutnya melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, kemudian melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, terus mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan mendatangi SPM, kemudian mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, kemudian mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, selanjutnya menetapkan PPTK dan PPK SKPD, kemudian menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan itu sendiri. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kuasa pengguna anggaran. Nah, kuasa pengguna anggaran ini terdapat beberapa kuasa yang dilakukan oleh pengguna anggaran, yang bisa dilakukan ya maksudnya. Yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
Kedua, melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya. Yang ketiga, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Yang keempat, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, melaksanakan pemungutan retribusi daerah. Kemudian mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu penjabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Tugasnya yaitu melakukan verifikasi SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, kemudian melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, dan yang terakhir menyusun laporan keuangan SKPD. Nah, kita selanjutnya itu bendahara penerimaan. Nah, kita dengar tadi ya, yang sering kita dengar yaitu bendahara penerimaan, di mana dia memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menata dan juga menata usahakan dan mempertanggungjawabkan pendapat daerah yang diterimanya. Bendahara pengeluaran. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan bendahara penerimaan. Nah, sekarang kita masuk ke bendahara pengeluaran. Yang pertama tugasnya yaitu mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS. Nah, yang selanjutnya menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU. Yang selanjutnya melaksanakan pembayaran dari itu tadi UP, GU, dan TU yang dikelolanya. Nah, selanjutnya juga tugasnya menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik. Nah, selanjutnya pemungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Slide selanjutnya yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Nah, ini kita sebut juga APBD ya teman-teman. APBD itu juga 1 tahun rencananya. Kemudian slide selanjutnya itu struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Itu merupakan struktur dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kita masuk ke penjelasan yang pertama yaitu pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah ini biasanya meliputi semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kualitas hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Kemudian pendapatan daerah terdiri atas yang pertama pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kita masuk ke selanjutnya yaitu pendapatan asli daerah. Nah, ada berbagai macam pendapatan asli daerah. Yang pertama itu pajak daerah, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian retribusi daerah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, yang selanjutnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, itu tadi macam-macam dari pendapatan asli daerah. Kemudian pajak daerah provinsi. Nah, di sini banyak gitu. Contoh pajak daerah provinsi. Yang pertama PKB, pajak kendaraan bermotor. Kemudian BBNKB, bea milik nama kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga PAB, pajak alat berat. PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian PAP, pajak air permukaan. Pajak rokok, yaitu cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir opsen MBLM, pungutan tambahan pajak menurut presentasi tertentu mineral bukan logam dan bantuan.
Nah, slide selanjutnya yaitu pajak daerah kabupaten atau kota. Contohnya yang pertama itu PBB P2, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran. Kemudian BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian PBJT, pajak barang dan jasa tertentu, makanan dan atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Nah, jasa di sini yang paling kecil yaitu jasa parkir ya. Kemudian pajak reclaim, PAT pajak air tanah, MBLB mineral bukan logam dan batuan, yang itu yang tadi. Selanjutnya pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan yang terakhir opsen BBNKB. Kita masuk ke pendapatan transfer. Pendapatan transfer terdiri dari dua, yaitu yang pertama transfer pemerintah pusat, kemudian yang selanjutnya transfer antar daerah. Nah, transfer pemerintahan pusat itu terdiri dari berbagai macam dana. Yang pertama dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Nah, selanjutnya kita masuk yang bahas pertama yaitu dana perimbangan. Terdiri dari macam-macam, yaitu dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, kemudian dana alokasi khusus, dan dana insentif daerah atau DID yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu juga. Nah, kita masuk ke lanjutan. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki ekonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan juga. Nah, terus dana desa, dana yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu transfer antar daerah. Nah, transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu. Kemudian bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya, baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya. Selanjutnya itu pendapatan lain-lain daerah yang sah. Yang pertama hibah, dana darurat, dan lain-lain. Hibah bertentuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat. Nah, kemudian dana darurat ini berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana atau mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber PBD. Nah, kita masuk ke belanja daerah. Untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kemudian selanjutnya klasifikasi belanja daerah. Ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Nah, kita masuk ke pertama, belanja operasi. Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Nah, belanja operasi ini manfaatnya jangka pendek ya. Yang terdiri yang pertama bisa jadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Nah, kita masuk ke bahas yang pertama yaitu belanja pegawai. Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, kompensasi diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan atau anggota DPR dan pengawas ASN. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN juga. Nah, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita bahas yang selanjutnya itu belanja barang dan jasa. Digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau 1 tahun, termasuk barang atau jasa yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu belanja bunga. Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok yang utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Selanjutnya belanja subsidi. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Kemudian belanja hibah. Nah, belanja hibah ini diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan atau badan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dan memungkinkan terjadinya risiko sosial. Nah, di sini juga ada kecuali dalam keadaan tertentu ya, dapat berkelanjutan gitu maksudnya. Kemudian belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya serta belanja di lainnya. Kemudian belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan kerusakan sarana dan prasarana. Belanja transfer yang selanjutnya itu merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan. Nah, kita masuk ke pembahasan slide selanjutnya, yaitu pembiayaan daerah. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, kita bahas yang penerimaan pembiayaan. Ini bersumber dari silpa pencairan. Yang kedua yaitu pencairan dana cadangan. Yang ketiga hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian penerimaan pinjaman daerah. Selanjutnya penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Kemudian penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita bahas tentang silpa ya, yaitu yang pertama pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja, dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Kita bahas selanjutnya yaitu pengeluaran pembiayaan. Dapat digunakan untuk, pengeluaran pembiayaan ini juga bisa digunakan untuk yang pertama, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, kemudian penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke pembahasan tentang surplus dan defisit. Nah, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah akibat terjadinya surplus atau defisit APBD. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk yang pertama yaitu pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, kemudian penyertaan modal daerah, selanjutnya pembentukan dana cadangan, selanjutnya pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang terdiri dari RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian KUA, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kemudian PPAS, Prioritas Platform Anggaran Sementara.
RKA SKPD, rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, kemudian rancangan peraturan daerah APBD, dan yang terakhir penetapan APBD. Kita bahas tentang KUA dan PPAS. Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kemudian kepala daerah yang menyampaikan rencana KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Yang ketiga yaitu KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Nah, di sini kita bahas yang muatan KUA, kondisi ekonomi makro daerah, kemudian asumsi penjuruan APBD, terus kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan yang terakhir strategi pencapaian. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu tahapan penyusunan PPAS. Yang pertama menentukan skala prioritas pembangunan daerah. Kemudian menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun capaian kinerja, sasaran, dan platform anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Masuk ke slide selanjutnya yaitu rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD. Nah, kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS. Kemudian RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Kita bahas tentang RKA SKPD, memuat rencana pendapatan belanja dan pembiayaan utang tahun yang direncanakan serta perakiraan maju untuk tahun berikutnya, dirinci sampai dengan rincian objek dan memuat informasi mengenal urusan pemerintahan daerah. Kemudian yang selanjutnya itu rencana pendapatan, memuat urusan pemerintah daerah, organisasi kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendapatan daerah. Yang ketiga yaitu rencana dirinci atas urusan pemerintahan daerah, organisasi program, kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis objek dan rincian objek belanja. Selanjutnya yaitu urusan pembiayaan memuat kelompok, penerimaan. Nah, terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD tadi. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis objek dan rincian objek pembiayaan. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD. Nah, kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. Nah, ini dilaksanakan dengan penyusunan perakiraan maju atau berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Kemudian pengangkatan terpadu. Nah, dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Nah, kemudian yaitu penganggaran berdasarkan kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan oleh kegiatan. Kemudian hasil dan manfaat yang diharapkan. Yang terakhir yaitu efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Nah, kita masuk ke slide yang terakhir yaitu penganggaran berdasarkan kinerja. Nah, penganggaran berdasarkan kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil. Nah, ini berpedoman kepada yang pertama, indikator kinerja, tolak ukur, sasaran kinerja, standar belanja, standar harga satuan, dan standar pelayanan minimal. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu indikator kinerja. Merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil. Kemudian tolak ukur merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga yaitu sasaran kerja. Merupakan hasil yang diharapkan oleh suatu program atau keluaran yang diharapkan di suatu kegiatan yang akan atau telah dicapai. Kemudian yang keempat, standar belanja. Penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang kelima itu standar harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Yang keenam yaitu rencana kebutuhan BMD. Selanjutnya yang terakhir yaitu standar pelayanan minimal. Tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal. Nah, baik, itu saja penjelasan materi dari keuangan daerah ya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.